Alhamdulillah, berjumpa kembali di Charma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Semoga sobatku baik bahagia selalu sehat, dan berlimpah karunia yang banyak yang penuh keberkahan. Saya Saddam Hussein, di kesempatan ini akan mengkisahkan tentang kisah cinta biarawati dengan seorang dosen teologinya, juga seorang pastor. Ayo kita langsung simak perjalanan kisahnya berikut ini. Suster Meliani, seorang biarawati berusia 28 tahun asal Jawa Tengah, menjalani hidupnya dengan penuh pengabdian di sebuah seminari tinggi teologi, STT, di Jawa Tengah. Dikenal karena kelembutan, kecerdasan, dan kasih sayangnya, sejak kecil ia bercita-cita mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, yang membawanya pada keputusan menjadi biarawati. Di seminari tersebut, Suster Meliani mengikuti kelas teologi lanjutan untuk memperdalam ilmunya. Salah satu dosen yang mengajar adalah Pastor Adrian, pria berusia 35 tahun yang tampan, karismatik, dan memiliki pemikiran teologis tajam. Pastor Adrian dikagumi banyak orang karena kedalaman ilmunya dan keteguhan imannya. Sejak pertama kali mengikuti kelas Pastor Adrian, Suster Meliani merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Cara pria itu berbicara, menjelaskan ayat-ayat, serta kebijaksanaan yang terpancar dari matanya, membuat hatinya bergetar tanpa ia sadari. Namun, Suster Meliani menepis perasaan itu. Ini hanya kekaguman akademis, batinnya. Suatu malam, hujan turun deras. Suster Meliani masih berada di perpustakaan seminari, tenggelam dalam buku-buku teologi. Saat hendak pulang, ia mendapati hujan terlalu lebat untuk dilalui. Pastor Adrian, yang kebetulan juga masih di sana, menawarinya tumpangan payung. "Saya antar sampai ke asrama, Suster," katanya dengan senyum hangat. Sepanjang jalan, mereka berbicara tentang banyak hal, bukan hanya teologi, tetapi juga kehidupan. "Apakah Suster Meliani pernah merasa rindu pada kehidupan di luar biara?" tanya Pastor Adrian tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Suster Meliani terdiam sejenak. "Kadang-kadang, saya bertanya-tanya apakah saya telah membuat keputusan yang benar. Tapi saya yakin ini jalan yang terbaik," jawabnya. Pastor Adrian mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya ingin melindunginya. Sejak malam itu, kedekatan mereka semakin sulit untuk dihindari. Hari demi hari, interaksi antara Suster Meliani dan Pastor Adrian semakin intens. Tidak hanya dalam kelas, tetapi juga dalam diskusi pribadi mengenai kitab suci dan filosofi gereja. Di sana, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kepedulian seorang dosen terhadap muridnya. Ada getaran yang tak bisa mereka pungkiri. "Mohon maaf, Suster," ucap Pastor Adrian sambil segera melepaskan tangannya. Namun, sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Tatapan yang lebih lama, percakapan yang lebih dalam, serta kebersamaan yang mulai terasa lebih dari sekadar guru dan murid. Sampai akhirnya, pada suatu sore di kapel kecil di seminari, Pastor Adrian dengan suara gemetar berkata, "Suster Meliani, saya telah berusaha melawan perasaan ini, tetapi semakin saya mencoba, semakin saya menyadari bahwa saya telah jatuh cinta kepadamu." Suster Meliani membeku. Ia merasa dadanya sesak, jantungnya berdetak cepat. "Tidak mungkin, Pastor. Kita telah berjanji pada Tuhan." Suaranya hampir tak terdengar. "Tapi kita juga manusia, Meliani. Kita punya hati." Air mata jatuh di pipi Suster Meliani. Ia sadar bahwa ia pun memiliki perasaan yang sama. Tapi bisakah mereka melawan takdir yang telah mereka pilih? Malam-malam berikutnya menjadi penderitaan bagi keduanya. Mereka berusaha menghindari satu sama lain, tetapi semakin mereka berusaha menjauh, semakin kuat rasa rindu yang mengikat mereka. Hingga pada suatu malam, di kapel yang sunyi, mereka kembali bertemu. "Saya telah berdoa setiap malam, meminta Tuhan menghilangkan perasaan ini," kata Suster Meliani dengan suara bergetar. "Saya juga, Meliani. Tapi semakin saya berdoa, semakin saya menyadari bahwa cinta ini bukanlah dosa. Cinta adalah anugerah Tuhan," balas Pastor Adrian. Mereka berada di persimpangan jalan,
melanjutkan jalan yang telah mereka pilih sebagai pelayan Tuhan, atau mengikuti suara hati yang kian hari kian tak terbendung semakin erat. Diskusi mereka tidak lagi terbatas pada teologi, tetapi merambah ke topik pribadi yang lebih dalam. Mereka mulai berbagi cerita tentang masa lalu, impian, dan keraguan yang pernah menghampiri. Pada suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, mereka duduk di taman seminari yang sepi. Angin sepau-sepau meniup lembut, membawa aroma bunga melati yang sedang mekar. "Pastor, pernahkah Anda merasa ragu dengan jalan hidup yang Anda pilih?" tanya Suster Meliani sambil menatap langit yang berwarna jingga. Pastor Adrian terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan suara lembut. "Setiap orang pasti pernah merasakan keraguan, Suster. Namun, keyakinan dan iman yang kuat selalu membawa saya kembali ke jalan ini." Percakapan itu membuat mereka semakin menyadari bahwa ada perasaan khusus yang tumbuh di antara mereka. Namun, mereka berusaha menepisnya, mengingat kaul selibat yang telah mereka ikrarkan. Dalam gereja Katolik, biarawan dan biarawati diwajibkan untuk menaati 3 kaul: kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Kaul kemurnian menuntut mereka untuk hidup tanpa menikah dan menjaga kesucian diri sebagai bentuk penyerahan total kepada Tuhan. Meskipun demikian, perasaan manusiawi sulit untuk diabaikan. Mereka mulai mencari alasan untuk bisa bersama, entah itu diskusi tambahan setelah kelas atau kegiatan pelayanan bersama. Setiap pertemuan menambah bara di hati mereka, membuat api cinta semakin sulit dipadamkan. Suatu malam, saat bulan purnama menerangi langit, Pastor Adrian mengajak Suster Meliani untuk berjalan-jalan di sekitar danau dekat seminari. Air danau memantulkan cahaya bulan, menciptakan suasana yang tenang dan romantis. "Meliani, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan," ujar Pastor Adrian dengan suara bergetar. Suster Meliani menoleh, menatap mata Pastor Adrian yang penuh dengan keraguan dan ketulusan. "Saya tahu apa yang akan Anda katakan, Pastor. Dan saya pun merasakannya," jawabnya pelan. Mereka berdiri dalam keheningan, hanya ditemani oleh suara angin dan gemericik air. Perasaan cinta yang mereka pendam kini terungkap, namun mereka sadar bahwa jalan di depan mereka penuh dengan rintangan. Hari-hari berikutnya di seminari menjadi penuh dengan ketegangan batin. Mereka berusaha menjalani peran mereka dengan profesional. Namun tatapan mata dan sentuhan kecil yang tak sengaja semakin menguatkan perasaan mereka. Pada suatu hari, saat sedang mempersiapkan misa pagi, Pastor Adrian mendekati Suster Meliani di sakristi. "Meliani, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus membuat keputusan," katanya dengan nada serius. Suster Meliani menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. "Saya tahu, Pastor. Tapi saya bingung harus bagaimana. Hati saya terbelah antara cinta kepada Anda dan pengabdian saya kepada Tuhan," ujarnya lirih. Mereka menyadari bahwa hubungan mereka tidak hanya melibatkan perasaan pribadi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan spiritual. Pelanggaran terhadap kaul selibat tidak hanya dianggap sebagai dosa, tetapi juga dapat membawa konsekuensi serius dalam kehidupan religius mereka. Dalam pergulatan batin yang mendalam, mereka memutuskan untuk mencari bimbingan dari pembimbing rohani di seminari. Mereka berharap dapat menemukan jalan keluar yang terbaik tanpa mengkhianati panggilan hidup yang telah mereka pilih. Pertemuan dengan pembimbing rohani berlangsung dalam suasana yang penuh emosi. Dengan jujur, mereka mengungkapkan perasaan dan dilema yang mereka hadapi. "Cinta adalah anugerah Tuhan," kata pembimbing rohani dengan bijak. "Namun, kalian harus ingat bahwa ada komitmen dan tanggung jawab yang telah kalian ambil. Pertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan." Nasihat itu membuat mereka merenung lebih dalam. Mereka menyadari bahwa apapun keputusan yang diambil, akan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Di tengah kebimbangan itu, mereka memutuskan untuk mengambil waktu untuk merenung dan berdoa, berharap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mengenai jalan yang harus mereka tempuh. Bagian 3. Ujian Iman dan Cinta. Waktu berlalu, dan perasaan mereka tidak kunjung pudar. Sebaliknya, cinta yang mereka rasakan semakin kuat,
membuat mereka semakin sulit untuk menepisnya. Pada suatu malam, saat hujan turun deras, Suster Meliani duduk di kamarnya, merenungi semua yang telah terjadi. Ia merasa terjebak dalam dilema antara cinta dan panggilan hidupnya. Di sisi lain, Pastor Adrian juga merasakan hal yang sama. Ia merasa bahwa cintanya kepada Suster Meliani adalah tulus, namun ia tidak ingin mengkhianati kaul selibat yang telah diikrarkannya. Dalam pergulatan batin yang mendalam, mereka memutuskan untuk bertemu dan membicarakan masa. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah pengakuan perasaan di kapel kecil itu, hubungan antara Suster Meliani dan Pastor Adrian memasuki fase yang penuh dengan pergulatan batin. Mereka menyadari bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka bertentangan dengan kaul selibat yang telah mereka ikrarkan. Dalam gereja Katolik, selibat bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan pelayanan tanpa gangguan. Malam-malam mereka lalui dengan doa dan refleksi, mencari petunjuk atas dilema yang mereka hadapi. Mereka berdua memahami bahwa melanggar kaul selibat bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menyangkut integritas panggilan hidup mereka dan dampaknya terhadap komunitas gereja. Suatu hari, Pastor Adrian mengusulkan untuk berkonsultasi dengan pembimbing rohani mereka, Pastor Bernardus, yang dikenal bijaksana dan penuh pengertian. Dengan hati-hati, mereka menceritakan pergulatan batin yang mereka alami. Pastor Bernardus mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata, "Cinta adalah anugerah Tuhan, namun panggilan hidup kalian menuntut pengorbanan dan komitmen. Kalian harus merenungkan apa yang paling sesuai dengan kehendaknya." Nasihat itu membuat mereka semakin merenung. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk meninggalkan kehidupan religius demi cinta mereka. Namun, keputusan itu tidaklah mudah. Meninggalkan imamat atau kehidupan membiara memerlukan dispensasi resmi dari tahta suci, yang prosesnya panjang dan tidak selalu disetujui. Selain itu, mereka khawatir tentang pandangan masyarakat dan komunitas gereja terhadap keputusan mereka. Bagaimana reaksi umat jika mengetahui bahwa dua tokoh religius yang dihormati memilih jalan yang berbeda? Dalam pergulatan itu, mereka memutuskan untuk mengambil waktu terpisah. Suster Meliani pergi ke biara terpencil untuk berdoa dan merenung, sementara Pastor Adrian melakukan retret pribadi di pegunungan. Selama masa itu, mereka berdua mengalami pergulatan batin yang mendalam. Di satu sisi, cinta manusiawi yang tulus. Di sisi lain, panggilan ilahi yang suci. Setelah beberapa minggu, mereka kembali bertemu di kapel yang sama. Dengan mata yang penuh air mata, Suster Meliani berkata, "Setelah merenung dan berdoa, saya menyadari bahwa panggilan hidup saya adalah untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Cinta kita adalah anugerah, tetapi saya tidak bisa mengkhianati komitmen saya." Pastor Adrian mengangguk, meskipun hatinya hancur. "Saya pun merasakan hal yang sama. Mungkin inilah pengorbanan terbesar yang harus kita lakukan demi panggilan kita." Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk tetap menjalani kehidupan religius mereka dan menekan perasaan cinta yang ada. Mereka berjanji untuk tetap saling mendukung sebagai saudara seiman dan menjaga profesionalisme dalam pelayanan. Keputusan itu membawa kedamaian batin, meskipun rasa sakit masih menyelimuti hati mereka. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki, dan pengorbanan adalah bagian dari perjalanan iman. Kisah cinta mereka menjadi legenda di seminari, mengajarkan generasi berikutnya tentang arti komitmen, pengorbanan, dan kesetiaan pada panggilan hidup. Meskipun telah memutuskan untuk menekan perasaan mereka, bayangan cinta itu tetap menghantui Suster Meliani dan Pastor Adrian. Mereka berusaha keras untuk menjaga jarak dan fokus pada tugas masing-masing, namun hati mereka seringkali berbisik lain. Pada suatu malam, terjadi badai hebat yang merusak sebagian bangunan seminari. Para penghuni seminari bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan. Dalam situasi itu, tanpa disadari, Suster Meliani dan Pastor Adrian kembali bekerja berdampingan. Saat mereka bersama-sama mengangkat balok kayu yang berat, tangan mereka bersentuhan. Sentuhan itu membangkitkan kembali kenangan dan perasaan yang mereka coba lupakan.
Setelah pekerjaan selesai, mereka duduk di bawah pohon besar, mencoba mengatur napas dan perasaan. "Mengapa perasaan ini tak kunjung hilang?" tanya Suster Meliani dengan suara lirih. Pastor Adrian menatap langit malam yang dipenuhi bintang. "Mungkin karena cinta kita begitu kuat. Tapi kita harus ingat komitmen kita." Percakapan itu membuat mereka sadar bahwa meskipun cinta mereka tulus, ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus mereka emban. Beberapa bulan kemudian, Pastor Adrian menerima tawaran untuk melayani di paroki lain yang jauh dari seminari. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk menjaga jarak dan memberikan ruang bagi mereka berdua untuk menyembuhkan luka hati. Pada hari perpisahan, seluruh komunitas seminari berkumpul untuk memberikan doa dan restu. Suster Meliani berdiri di barisan belakang, mencoba menahan air mata. Setelah acara selesai, Pastor Adrian mendekati Suster Meliani. "Terima kasih atas semua kenangan indah dan pelajaran berharga. Saya akan selalu mendoakanmu," katanya dengan suara penuh emosi. Sebelum kepergian Pastor Adrian dari seminari, pemerintah daerah menyelenggarakan acara dialog lintas agama menjelang Ramadan. Acara ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar umat beragama di tengah keberagaman masyarakat. Sebagai salah satu perwakilan dari komunitas Katolik, Pastor Adrian ditunjuk untuk menghadiri pertemuan tersebut. Suster Meliani juga turut hadir sebagai bagian dari delegasi seminari. Acara diadakan di sebuah aula besar yang dipenuhi para pemuka agama dari berbagai latar belakang. Pendeta, biksu, pemimpin adat, dan para ulama. Di antara para ulama yang hadir, ada satu sosok yang mencuri perhatian Pastor Adrian, seorang kiai sepuh yang dikenal sebagai sosok penuh harisma, Kiai Haji Abdullah Rahman. Ketika sesi dialog formal berlangsung, Kiai Abdullah menyampaikan gagasannya dengan begitu tenang namun penuh wibawa. Ia berbicara tentang makna Ramadan sebagai bulan penyucian jiwa dan mengingatkan manusia untuk kembali kepada fitrah. Ramadan bukan hanya soal puasa menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengingatkan kita bahwa hidup ini fana. Kita semua akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita, ujar Kiai Abdullah dengan suara yang teduh. Pastor Adrian mendengarkan dengan saksama. Ada sesuatu dalam kata-kata ulama itu yang menyentuh hatinya, sesuatu yang membuatnya berpikir lebih dalam. Saat acara rehat, Pastor Adrian mendekati Kiai Abdullah yang sedang duduk santai sambil menikmati secangkir teh. "Assalamualaikum, Kiai. Perkenalkan, saya Adrian." Kiai Abdullah tersenyum hangat. "Waalaikumsalam, Pastor Adrian. Silakan duduk." Pastor Adrian merasa ada ketenangan luar biasa di wajah Kiai Abdullah. Percakapan mereka pun mengalir dengan begitu alami. "Kiai, saya ingin tahu lebih dalam tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Saya sering membaca tentangnya, tetapi saya ingin mendengar langsung dari seseorang seperti Anda." Kiai Abdullah tersenyum. "Ketuhanan dalam Islam sangat sederhana, Pastor. Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia tidak membutuhkan siapapun, tetapi seluruh makhluk bergantung kepadanya." Pastor Adrian menyimak dengan penuh perhatian. "Mengapa manusia diciptakan?" tanyanya. Kiai Abdullah menatapnya dengan lembut. "Allah menciptakan manusia bukan untuk bersenang-senang di dunia, tetapi untuk mengenal dan menyembahnya. Hidup di dunia ini hanya sementara, dan kita semua akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Ada surga bagi yang taat, dan ada neraka bagi yang menuhankan selain Allah." Pastor Adrian terdiam. "Tapi bagaimana dengan kasih sayang Tuhan? Bukankah semua manusia pada akhirnya akan diselamatkan?" Kiai Abdullah menggeleng lembut. "Allah Maha Pengasih, tetapi juga Maha Adil. Jika manusia menolak petunjuknya, memilih jalan yang salah, dan melakukan kesirikan dengan menyembah selainnya, maka mereka telah memilih jalan yang berlawanan dengan kasih sayangnya. Pilihan itu membawa konsekuensi, seperti halnya dalam kehidupan dunia. Jika seseorang menolak aturan dan hukum yang ada, ia harus menerima akibatnya. Begitu pula dengan kehidupan setelah mati."
Pastor Adrian merasakan sesuatu yang bergemuruh dalam dadanya. Kata-kata Kiai Abdullah begitu masuk akal dan terasa begitu dekat dengan fitrah manusia. Jadi, menurut Islam, Yesus bukan Tuhan? Tanyanya dengan hati-hati. Kiai Abdullah tersenyum. Nabi Isa adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk membimbing Bani Israel, bukan Tuhan. Bahkan dalam Injil yang asli, beliau selalu menyatakan bahwa dirinya diutus, bukan untuk disembah. Agama yang benar adalah agama yang sesuai dengan ajaran para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, yaitu menyembah Allah yang esa tanpa sekutu. Seketika, ada sesuatu yang terasa retak di dalam hati Pastor Adrian. Selama ini, ia selalu merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya jelas dalam keyakinannya, tetapi ia menutupinya dengan dalil-dalil teologis yang rumit. Namun, penjelasan dari Kiai Abdullah begitu sederhana, begitu murni. Suster Meliani, yang dari kejauhan melihat Pastor Adrian tenggelam dalam percakapan itu, merasa ada yang berbeda. Ada sorot mata yang tidak biasa di wajah pria itu, sebuah pencarian yang semakin mendalam. Ketika acara selesai, Pastor Adrian masih belum bisa menghilangkan pemikiran tentang percakapannya dengan Kiai Abdullah. Ia kembali ke seminari dengan hati yang gelisah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pastor Adrian merasa ingin sujud. Ia tidak tahu kepada siapa ia sedang memohon, tetapi jiwanya terasa ingin tunduk kepada sesuatu yang lebih besar dari sekadar konsep teologi. Ia mulai membaca lebih dalam tentang Islam, membuka Al-Quran, dan mencari tahu lebih banyak tentang ajaran yang telah disampaikan oleh Kiai Abdullah. Semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Namun, di saat yang sama, ia tahu bahwa jika ia mengikuti jalan ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Akankah Pastor Adrian mengikuti cahaya petunjuk Allah? Bagaimana dengan Suster Meliani? Apakah perpisahan mereka akan menjadi awal dari perjalanan baru? Bersambung ke bagian 5. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah pertemuan yang mendalam dengan Kiai Haji Abdullah Rahman, Pastor Adrian merasakan kegelisahan yang tak kunjung reda. Penjelasan Kiai Abdullah tentang ketuhanan dalam Islam terus terngiang di benaknya, seolah membuka pintu baru dalam pencariannya akan kebenaran. Sementara itu, Suster Meliani memperhatikan perubahan dalam diri Pastor Adrian. Ia melihat pria itu sering merenung dan tampak tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Suatu hari, dengan hati-hati, ia mendekati Pastor Adrian dan bertanya, "Pastor, belakangan ini Anda tampak berbeda. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda?" Pastor Adrian menatap mata Suster Meliani dengan penuh keraguan, namun akhirnya memutuskan untuk jujur. "Meliani, setelah pertemuan dengan Kiai Abdullah, aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam keyakinanku." Penjelasannya tentang ketuhanan begitu sederhana namun mendalam. "Aku ingin memahami lebih jauh tentang Islam." Mendengar hal itu, Suster Meliani terkejut, namun hatinya terbuka. "Jika Anda merasa demikian, mungkin ini saatnya kita mencari tahu lebih dalam. Bagaimana jika kita menemui Kiai Abdullah bersama-sama?" Dengan tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah Kiai Abdullah secara diam-diam. Setiap akhir pekan, dengan alasan melakukan kegiatan sosial, mereka pergi ke rumah sang ulama untuk belajar tentang Islam. Kiai Abdullah menerima mereka dengan tangan terbuka, memberikan penjelasan yang sabar dan mendalam tentang ajaran Islam. Selama berbulan-bulan, Pastor Adrian dan Suster Meliani mempelajari Al-Quran, memahami makna solat, dan merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Hati mereka semakin mantap bahwa Islam adalah jalan yang selama ini mereka cari. Suatu malam, setelah sesi belajar yang panjang, Pastor Adrian berkata kepada Kiai Abdullah, "Kiai, kami merasa bahwa inilah kebenaran yang selama ini kami cari. Kami ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam." Dengan senyum penuh kebijaksanaan, Kiai Abdullah menjawab, "Alhamdulillah, jika itu yang kalian yakini. Saya akan membimbing kalian dalam proses ini." Di sebuah malam yang tenang, di hadapan Kiai Abdullah dan beberapa saksi,
Pastor Adrian dan Suster Meliani mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh haru. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka, merasakan beban yang selama ini menghimpit hati akhirnya terangkat. Setelah resmi memeluk Islam, mereka menghadapi dilema baru. Status mereka sebagai pastor dan biarawati mengharuskan mereka untuk hidup selibat. Namun, cinta yang tumbuh di antara mereka semakin kuat, dan mereka merasa bahwa Allah telah menuntun mereka ke jalan ini bersama-sama. Dengan bimbingan Kiai Abdullah, mereka memutuskan untuk menikah secara Islam. Pernikahan dilangsungkan secara sederhana di rumah Kiai Abdullah, tanpa sepengetahuan gereja atau komunitas seminari. Kiai Abdullah sendiri yang menikahkan mereka, memberikan nasihat tentang membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Waktu berlalu, dan kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Suster Meliani mengetahui bahwa ia mengandung anak pertama mereka. Usia kandungannya memasuki 3 bulan ketika mereka memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Dengan hati yang teguh, mereka menghadap pimpinan seminari dan menyampaikan pengunduran diri mereka. Kami telah menemukan jalan hidup baru dalam Islam, dan kami telah menikah serta menantikan kelahiran anak kami, ujar Pastor Adrian dengan tegas. Berita ini mengejutkan banyak pihak. Beberapa mengecam keputusan mereka, sementara yang lain mencoba memahami. Namun, Pastor Adrian dan Suster Meliani tetap teguh pada pilihan mereka, yakin bahwa mereka telah menemukan cahaya kebenaran yang selama ini mereka cari. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang pencarian spiritual dan keberanian mengikuti hati nurani, meskipun harus menghadapi rintangan dan penolakan. Setelah pengumuman pengunduran diri dari gereja dan pernyataan resmi bahwa mereka telah memeluk Islam, hidup Pastor Adrian dan Suster Meliani berubah drastis. Di luar tembok seminari yang dulu menjadi rumah mereka, kini terbentang dunia baru yang penuh dengan tantangan dan harapan. Mereka menghadapi kecaman dan penolakan dari beberapa kalangan yang tidak bisa menerima perubahan drastis itu. Namun, di balik segala badai itu, ada secercah dukungan dari komunitas Muslim yang menyambut mereka dengan tangan terbuka. Pastor Adrian dan Suster Meliani pun merasakan kehangatan dan kedamaian yang baru, sebuah perasaan yang selama ini mereka cari dalam perjalanan spiritualnya. Setiap hari, mereka menguatkan tekad dengan memperdalam ilmu agama melalui pengajian dan diskusi dengan para ulama, terutama Kiai Haji Abdullah yang telah menjadi pembimbing rohani mereka. Mereka belajar bahwa Islam mengajarkan ketuhanan yang murni, di mana setiap manusia diciptakan untuk mengenal dan menyembah Allah Ta'ala tanpa perantara, serta untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hari akhir. Di tengah perjalanan itu, mereka sering diundang untuk berbagi kisah dalam forum komunitas lintas agama. Di sebuah majelis yang dihadiri oleh berbagai tokoh agama, mereka menceritakan betapa pentingnya keterbukaan hati dalam mencari kebenaran. Mereka menjelaskan bahwa pencarian spiritual adalah sebuah perjalanan pribadi. Tak peduli di mana seseorang bermula, yang terpenting adalah keberanian untuk mengikuti hati nurani dan terus belajar. Pada pertemuan itu, Pastor Adrian berkata dengan penuh keikhlasan, "Perjalanan kami bukanlah tentang meninggalkan masa lalu, melainkan menemukan terang baru dalam kebenaran. Kami percaya bahwa setiap jiwa memiliki hak untuk mencari cahayanya, meski jalannya penuh liku dan tantangan." Suster Meliani menambahkan, "Cinta sejati kepada Sang Pencipta menuntut kita untuk selalu rendah hati, terus belajar, dan saling menghargai perbedaan. Disinilah kami menemukan bahwa perbedaan keyakinan tidak memisahkan, tetapi dapat menjadi jembatan untuk saling memahami dan mencintai sesama." Dari kisah ini ada beberapa hikmah pelajaran yang dapat kita petik yang diantaranya. Yang pertama, keberanian mengikuti hati nurani. Perjalanan spiritual adalah panggilan untuk mendengarkan suara hati. Kadang, untuk menemukan kebenaran, seseorang harus berani meninggalkan zona nyaman meski harus menghadapi penolakan. Selanjutnya, kebenaran bersifat universal. Meski dilahirkan dalam kerangka agama yang berbeda, intisari kebenaran, pengabdian kepada Tuhan, keadilan, dan kasih sayang adalah sesuatu yang universal.
Dialog lintas agama membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa esensi setiap agama adalah menuju perdamaian dan kebenaran. Yang selanjutnya, pengorbanan dan konsistensi. Keputusan besar, seperti perubahan keyakinan, memerlukan pengorbanan besar. Pastor Adrian dan Suster Meliani menunjukkan bahwa konsistensi dalam mengikuti jalan kebenaran memerlukan keberanian untuk menghadapinya, meski harus kehilangan status dan pengakuan di masa lalu. Berikutnya, kekuatan cinta dalam pencarian spiritual. Cinta yang tulus, baik kepada sesama maupun kepada Sang Pencipta, adalah kekuatan pendorong untuk terus mencari dan menemukan cahaya kebenaran. Cinta inilah yang menginspirasi untuk terus maju meski harus berpisah dari tradisi lama. Dan yang berikutnya, pentingnya keterbukaan dan dialog. Melalui dialog dengan tokoh lintas agama, kita diajarkan untuk tidak menutup diri pada dogma sempit. Keterbukaan untuk belajar dari tradisi lain dapat membawa pencerahan dan membantu menemukan jalan yang lebih murni menuju kebenaran. Pada akhirnya, kisah Pastor Adrian dan Suster Meliani menjadi inspirasi bahwa pencarian spiritual sejati adalah tentang menemukan diri sendiri dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan hati yang tulus. Mereka mengajarkan bahwa dalam perjalanan hidup, kita harus berani mengambil risiko untuk mengikuti cahaya kebenaran, meskipun itu berarti harus melangkah di luar norma yang telah ada. Analisis. Setelah meninjau berbagai sumber dan kisah inspiratif seputar dialog lintas agama serta perubahan keyakinan yang mendalam, saya menyusun kelanjutan cerita ini dengan menekankan pentingnya keberanian, keterbukaan, dan pencarian spiritual yang tulus. Kisah ini bertujuan memberikan pesan moral bahwa setiap individu berhak mencari dan menemukan kebenaran melalui hati nurani dan dialog yang jujur. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita dan menginspiratif untuk senantiasa berada dalam kebaikan, dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.